Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah perpajakan. Nah, pada kali ini materi yang akan kita bahas yaitu PPh 21. Apa sih PPh 21 itu? PPh 21 itu adalah pajak penghasilan dari pasal 21, di mana ketika kita sudah dapat penghasilan dari yang kita kerjakan, dari tempat kita kerja dan mendapatkan income, dan kita wajib membayar pajak dengan ketentuan yang ada. Oke, kita bahas soal yang diberikan. Soal pertama yaitu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indo maupun luar negeri atau luar Indo. Dalam perpajakan di Indo dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Nah, pasti beda ya wajib pajak luar negeri dengan di Indonesia. Jadi, kata yang di dalam negeri itu dikenakan pajak penghasilan baik dan diterima atau diperoleh dari Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya dikenakan wajib pajak luar negeri hanya atas penghasilan dari penghasilan Indonesia. Tetapi jika kondisi kita tidak menerap di Indonesia. Nah, soal kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak final. Bagaimana pelapornya oleh individu badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya wajib pajak final ini. Nah, baik teman-teman, dari yang saya baca di referensi yang saya cari, jadi pajak final adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Contohnya yaitu ialah pajak atau sewa tanah, bangunan, PPh final UMKM, pajak atas konsumsi, pajak atas penjualan saham, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang pertama harus kita lakukan cari penghasilan. Oke, sekarang kita mencari penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor yang diterima Bapak Kusuma. Kami jumlahkan antara gaji pokok sebesar 22 juta, tunjangan rumah 6 juta, tunjangan mobil sebesar 7 juta, dan jam sostek 500.000. Perhitungan PPh 21 atas gaji. Yang pertama ada gaji pokok 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, iuran uang dibayar perusahaan 600, prime jam sostek itu ada 500.000. Penghasilan brutonya yaitu 36 juta 100.000 rupiah. Biaya jabatan
5% dikali 22 juta sama dengan hasilnya 500. Iuran pensiun dibayar sendiri. Ditambah jadi biaya pengurangannya yaitu 900.000, penghasilan neto per bulan yaitu 35.200.000, penghasilan neto per tahun dikali 7 bulan karena kerjanya hanya 7 bulan sama dengan 246.200.000. WP nya itu 54.000. Kok 54.000? Nah, selanjutnya penghasilan neto per tahun. Biaya jabatan 5% dikali 22 juta sama dengan 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 400.000, dijumlahkan. Jadi hasilnya biaya pengurangannya itu 900.000. Penghasilan neto per bulannya 35.200.000. Penghasilan neto per tahunnya itu 246.200.000. Nah, selanjutnya WP sama dengan 54 juta kawin 4.500.000, tanggungan 3 4.500.000, PTKP sama dengan 72 juta, penghasilan kena pajak atau PKP 170.200.000. Nah, sekarang ke PPh terutang sampai dengan selesai. 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000, 120.200.000 dikali 15 sama dengan 18.030.000. PPh terutang atau atas gaji sama dengan 20.530.000. PPh sebulannya itu ada 2.932.587. Terus lanjut ke selanjutnya perhitungan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok atau 7 bulan dikali 22 juta sama dengan 164 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta sama dengan 42 juta. Prime jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500 sama dengan 3.500.000, dan bonusnya 50 juta. Semuanya dijumlahin jadi penghasilan bruto setahun atau periode kerja 298.500.000. Nah, biaya jabatan 7 bulan dikali 500.000 3.500.000. Biaya pensiun 7 bulan dikali 400.000 2.800.000. Jadi biaya pengurangan 6.300.000. Nah, penghasilan neto setahun atau selama periode kerja 292.200.000 ditambah PTKP-nya dikurang PTKP 72 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya atau PKP yaitu 220.200.000. Nah, PPh terutang yaitu sama dengan 50 juta dikali 5%, 2.500.000, 170.200.000 dikali 5%, 25.630.000. PPh 21 terutang atau atas gaji dan bonus
yaitu 28.030.000. PPh 21 terutang atau atas gaji yaitu 7.500.000. PPh yang harus dipotong yaitu 2.932.851. PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000 ditambah PPh, jadi PPh 21 atas bonus 10.423.851. Nah, selanjutnya Intan, upah bulan Desember 10 dikali 200.000 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahunnya 12 bulan dikali 2 juta yaitu 24 juta. Untuk WP atau wajib pajaknya 15.840.000. Jumlah PTKP-nya yaitu 15.840.000. Penghasilan kena pajaknya 8.160.000. PPh terutang 5% dikali 8.160.000 sama dengan 408.000. PPh terutang 408.000. PPh yang dipotong 12 bulan yaitu 34.000. Nah, Tita, upah borongan sehari 1 juta per 4. 1 juta dibagi 4 yaitu 230.000. Upah sehari di atas Rp 150 atau batas PKP 150. Penghasilan kena pajak atau PKP 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. Jadi PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 sama dengan 20. Nah, Pak Hermawan, PPh atas honor kepada penceramah atau bukan pegawai yang tidak bersifat kesinambungan PPh 21 tentang 6% dikali 50% dikali 15 juta sama dengan 375.000. Nah, yang terakhir Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa nama sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan sehingga atas gaji dikenakan potongan PPh pasca 26 secara besar atau final besar. PPh pasal 26 terutang 20% dikali US 3.000 dikali 9.000 atau US dollar sama dengan 5 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.